Great. Good morning. The world is not doing right now. Ya, the world is not doing well right now. Ya, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, teman-teman, sadarkah kita ya, dunia ini sedang not okay. Ya, ada begitu banyak degradasi moral, ketidakadilan, dan kejahatan yang merajalela, ya enggak? Evil is not sleeping, they are working overtime all the times, ya. Kejahatan itu tidak pernah tidur, ya. Iblis itu tidak pernah tidur. Mereka bekerja lembur sepanjang waktu, ya. Bahkan banyak orang Kristen disolimi, diperlakukan tidak adil, dan hak-haknya dirampas. Pertanyaannya, dengar baik-baik ya. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersikap di tengah dunia yang sudah rusak begini ya. Realita dunia saat ini ya. Firman Tuhan itu sudah menubuatkan bahwa hal ini akan terjadi. Ya enggak? 2 Timotius 3 ya. Ayat 1 sampai 20 kalau yang pintar mencatat ya. Ketahuilah ya bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya, kita melihat ya di mana-mana korupsi dan kebohongan yang saat ini dianggap biasa-biasa saja. Dan ini fakta. Oke? Welcome back in Andres Cyber Channel, my quality time with Jesus. Amin. Ya, saya ulang lagi ya. Kita melihat ya di mana-mana korupsi, kebohongan, ya, hoax itu dianggap biasa. Dan ini fakta kan? Kekerasan yang merenggut nyawa tanpa belas kasihan, orang benar yang dipersalahkan. Sementara orang fasik, wah dipuji. Wah, ya semua orang hebat, bilang hebat ya. Orang fasik tuh dibilang malah dipuji ya. Light shines brightest in the darkest place ya. But only if it refuses to be hidden. Ya, terang itu bersinar paling terang di tempat tergelap sekalipun. Tapi hanya jika ia tidak disembunyikan ya. Oke. Jadi sikap anak Tuhan di tengah dunia yang jahat ini bagaimana ya? Mari kita tetap berpegang pada kebenaran ya. Yesaya 5 ayat 20 ya. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat ya. Jangan kompromi dan demi kenyamanan atau popularitas ya. Kebenaran tetaplah kebenaran ya. Walau seluruh dunia menolaknya. Dan itu yang terjadi kan? Ya, contoh sehari-hari saat semua orang di kantor menutupi kesalahan si bos ya demi aman. Tapi Anda tetap berkata jujur. Nah, menolak ya ikut arisan yang diisi hanya dengan gosip, fitnah ya, walau Anda bisa dianggap orang aneh, ya enggak? Kalau enggak mau ikut arisan dianggap orang aneh. Ya tetap mengasihi bukan membenci ya. Matius 5 ayat 44 ya. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Masih ingat ya, ada kata-kata bijak ya dari Marcus Aurelius ya. The greatest revenge is not be like your enemy ya. Saya ulang lagi ya. Kata-kata bijak dari seorang filsuf ya. Marcus Aurelius ya. Dia berkata apa? The greatest revenge is not to be like your enemy. Apa artinya? Balas dendam terbesar adalah tidak menjadi seperti musuh-musuh Anda. Contoh ya sehari-hari ya, saat difitnah di media sosial kita memilih untuk diam dan berdoa
bukan membalas dengan kata-kata yang kasar ya. Mari kita tetap berpengharapan, tetap memperjuangkan damai ya. Roma 12 ayat 21 ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan ya. Kita mungkin tidak bisa mengubah seluruh dunia, nggak bisa ya, tapi kita bisa mengubah lingkungan di sekitar kita semua. Contoh lingkungan kita sehari-hari ya, menjadi pribadi yang memulai dengan kata-kata yang menguatkan di grup-grup WhatsApp ya, di grup-grup keluarga yang seringkali ribut ya, dan menolong tetangga yang sedang mungkin butuh pertolongan, meskipun berbeda keyakinan. Ya, mengapa kita harus teguh iman kita? Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya, disinilah kemenangan kita bukan diukur dari keadaan dunia, tapi dari janji-janji Tuhan yang pasti. Ya, hope is not the absence of problem, but the presence of God in the middle of them ya. Jadi harapan bukanlah ketiadaan masalah atau problem, melainkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah masalah tersebut ya. Jadi pesan moralnya teman-teman, perhatikan saya ke depan ya, perhatikan. Dunia ini tidak akan semakin baik, tapi kita dipanggil bukan untuk menyerah, melainkan untuk menjadi terang dan garam ya. Jangan biarkan kejahatan membuat kita kehilangan kasih, dan jangan biarkan ketidakadilan membuat kita kehilangan iman kita ya. Ingat closing statementnya ya, ingat teman-teman, kita mungkin hidup di dunia yang gelap, tapi berita baiknya kita memiliki Kristus, kita punya Yesus Kristus, Tuhan, Sang Terang dunia. Pegang teguh kebenaran, tetap mengasihi, dan jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena satu hari nanti semua ketidakadilan akan dibalik, dan kita akan melihat kemenangan Tuhan itu nyata. So, be the light even when the world loves darkness. Jadilah terang bahkan ketika dunia itu mencintai kegelapan ya. Matius 5:16. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga ya. Kita semua anak-anak Tuhan punya iman yang sanggup mengguncang dunia ya. Ayo, kalau video ini, kalau YouTube ini memberkati Anda, jangan simpan untuk Anda sendiri ya. Bagikan ke komunitas-komunitas, ke komunitas keluarga dan grup-grup doa Anda, grup-grup rohani Anda, supaya lebih banyak orang diteguhkan imannya. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa sekalipun dunia ini sedang tidak baik-baik saja, Engkau tetap memegang kendali. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia, tidak menyerah pada kegelapan, dan hidup kudus di tengah dunia yang penuh kejahatan. Kuatkan hati kami untuk menjadi terang dan garam, membawa pengaruh yang baik dan tetap berpengharapan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, dengar baik-baik ya. Don't keep the cure to yourself when the world is dying from the disease ya. Jangan simpan obatnya untuk diri Anda sendiri saat dunia sedang sekarat karena penyakitnya. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Keep your fire burning. Keep your feet moving. Keep your mouth speaking the truth. Jaga apimu tetap menyala. Jaga langkahmu untuk tetap bergerak. Jaga mulut Anda tetap mengatakan kebenaran. Karena jika bukan kita, siapa lagi kalau bukan sekarang? Kapan lagi? Tetap semangat untuk melayani. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.